Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi proyek dan laporan kami yang berjudul Perancangan Aplikasi Perhitungan Permutasi dan Kombinasi Berbasis Web. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Naim Rahmawati Eskom MT. Kelompok 1 ini beranggotakan yaitu 1. Vina Maulidi Agustin dengan NIM 20050974035. Ilham Bahri Albi dengan NIM 2005009744059. Khairuddin Asyari yang berNIM 2005009744065 dan Cayani Suci Romasage dengan NIM 2005009744067 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2020. Next. Berikut adalah pembagian tugas anggota kelompok 1. Vina Maulidi Agustin untuk tugasnya yaitu membuat isi materi untuk skrip index.php. Selanjutnya yaitu mengerjakan laporan bagian bab 2 dan 4. Yaitu yang selanjutnya membuat cover laporan. Untuk Ilham Bahri Albi untuk tugasnya yaitu mengerjakan skrip bagian permutasi kombinasi.php, counting.js, dan permutasi kombinasi.css. Lalu ada mengerjakan laporan bagian source code pada bab 3. Yang ketiga ada Khairuddin Asyari, yaitu mengerjakan skrip bagian index.php dan mengerjakan laporan bagian bab 1. Yang selanjutnya ada Cahyani Suci Romasage, dengan tugas mengerjakan laporan bagian output program pada bab 3 dan mengerjakan skrip bagian about.php. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Matematika merupakan ilmu yang banyak digunakan untuk memecahkan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah yang dapat dimasukkan ke dalam model matematika, tetapi ada juga beberapa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model matematika. Masalah di luar dari bidang matematika sering diselesaikan secara matematis, yaitu dengan mencari model matematikanya. Menempatkan masalah dengan model matematika memudahkan untuk memahami, mempelajari, dan memecahkan masalah. Di masa lalu, alat hitung masih sangat sederhana. Dengan adanya perkembangan zaman, kalkulator telah muncul sebagai alat hitung yang ramah manusia. Saat ini, kalkulator telah menjadi salah satu alat terpenting dalam masyarakat. Kalkulator umumnya dibagi menjadi 2 macam. Dalam bentuk kalkulator standar hanya menyediakan fungsi-fungsi yang biasa penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada juga kalkulator ilmiah, ini sering digunakan oleh siswa yang terbiasa dengan penghitungan yang lebih kompleks. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat aplikasi kalkulator perhitungan permutasi dan kombinasi berbasis web dengan menggunakan PHP JavaScript. Yang kedua ada bagaimana cara mengoperasikan aplikasi kalkulator perhitungan permutasi dan kombinasi berbasis web yang telah dibuat dengan menggunakan PHP JavaScript. Lalu tujuan dari proyek ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana cara membuat aplikasi kalkulator perhitungan permutasi dan kombinasi berbasis web dengan menggunakan PHP JavaScript. Yang kedua ada untuk mengetahui bagaimana cara mengoperasikan aplikasi kalkulator perhitungan permutasi dan kombinasi berbasis web yang telah dibuat dengan menggunakan PHP JavaScript. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi di sini ada index.php. Pada index.php, pada langkah pertama di head-nya itu tertulis bahwasanya kelompok 1
yang menerangkan judulnya permutasi dan kombinasi. Lalu untuk view-nya itu bisa dilihat tetap menampilkan definisi permutasi dan kombinasi, rumus untuk menghitung permutasi dan kombinasi, kalkulator permutasi dan kombinasi. Pada index.php ini adalah tampilan awal yang dimana akan terletak materi, lalu juga kalkulator, dan juga tentang kelompok kita. Lalu pada body pertama, di sini ada tertulis kelompok 1, lalu materi, lalu juga di index.php itu materi, lalu di permutasi underscore kombinasi.php itu adalah kalkulator, lalu pada about.php itu about team. Lalu pada isinya, yang pertama di sini kita memasukkan judulnya, yaitu pengertian faktorial pada index.php di dalam materi. Lalu di dalamnya kita memberikan pengertian bahwasannya faktorial itu adalah hasil kali bilangan asli beruntun untuk setiap bilangan asli. Lalu di situ juga tertera bagaimana rumusnya, lalu juga catatannya ditulis dengan biasa. Lalu ke bawah lagi. Lalu di sini juga menampilkan pengertian dari permutasi. Setelah pengertian faktorial, di sini ada pengertian permutasi seperti halnya di atas. Di sini juga menjelaskan tentang permutasi tersebut dan juga rumus yang diberikan. Lalu mungkin di sini juga kita menampilkan sebuah gambar dengan shot permutasi.png yang nanti bisa dilihat di tampilan webnya. Lalu di sini juga kita menerangkan kombinasi, pengertian dari kombinasi yang menjelaskan, lalu juga ada gambar yang menampilkan rumus dari kombinasi tersebut dengan file kombinasi.png. Lalu di bagian akhir isi itu ada autornya yang bernamakan Udin dan Vina, yang dimana Vina sebagai mencari materinya tersebut, dan Udin saya untuk mengedit dan memasukkan materi tersebut pada kolom webnya. Lalu di sini ada footer, yaitu kelompok 1 PTI A 2020. Mungkin bisa dilanjut diperlihatkan tampilannya. Ya, jadi seperti ini tampilan dari index.php yang menerangkan materi. Bisa dilihat ada pengertian faktorialisasi, pengertian permutasi, dan juga di sini ada rumus permutasi yang disertakan gambar, lalu juga ada rumus kombinasi yang disertakan gambar. Baik, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya pada kolom selanjutnya. Ini ada titel yang menjelaskan tentang halaman tersebut. Tadi ada judul dan segala macamnya. Terus ada body. Body berisi tentang apa yang akan ditampilkan di halaman tersebut. Ada navbar yang dari materi, kalkulator, dan body. Terus ini ada
form buat kalkulatornya, ada form untuk milih permutasi atau kombinasi, ada form untuk milih pengulangan tanpa pengulangan atau dengan pengulangan, terus ada form untuk mengisi N, dan ada form untuk mengisi R, terus ada form untuk menampilkan hasil, terus ada tombol, dan ini ada footer. Terus di permutasi kombinasi CSS, ini ada CSS untuk tampilan yang ada di halaman web tersebut. Terus ada counting CS, ini supaya kalkulatornya berjalan menggunakan logika. Ada untuk menyimpan data, mengambil data dari form tersebut, terus dimasukkan variabel, terus ada function. Coba N atau R menjadi faktorial, terus ada if jika suatu tombol submit di tombol, maka akan jika if pilihan tidak kosong, maka terus selanjutnya sesuai pilihan. Jika pilihannya kombinasi, terus akan melanjutkan. Jika pengulangannya tanpa, maka hasil sama dengan ini sesuai rumus. Terus jika dengan pengulangan atau else, maka ini rumusnya. Terus jika permutasi, maka jika pengulangan tanpa pengulangan, maka ini rumusnya. Jika dengan pengulangan, maka ini. Terus hasilnya ditampilkan. Ini. Terus kita lihat hasilnya. Jika N sama dengan 3 dan R sama dengan 2, maka hasil dari permutasi adalah 6. Terus jika dengan pengulangan, maka hasilnya adalah 9. Jika kombinasi dengan tanpa pengulangan, maka hasilnya adalah 3. Jika dengan pengulangan, maka hasilnya adalah 24. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, selanjutnya ada halaman about.php. Nah, di sini pada bagian head terdapat sintak-sintak untuk memanggil link dari Bootstrap tersebut. Kemudian ada script untuk memanggil jQuery dari JavaScript-nya, dan kemudian ada link untuk memanggil CSS. Nah, selanjutnya untuk bagian body, yang pertama terdapat sebuah navbar. Navbar itu adalah pembuka yang berada di atas halaman yang berisikan beberapa menu. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian isi. Nah, di mana bagian isi ini berisi profil-profil dari setiap kelompok. Nah, untuk dari bagian isi ini, saya membuat halamannya full dengan menggunakan container float. Kemudian saya menggunakan 4 halaman dan caranya adalah memanggilnya dengan call MD3. Maksud dari call MD3 ini adalah membagi seluruh halaman tersebut menjadi 4 bagian. Berarti caranya adalah dengan membagi dengan call MD3. Nah, kemudian di dalam 4 halaman tersebut saya membuat card. Card itu seperti kotak. Nah, di dalam card tersebut saya mengisikan dengan gambar dari tiap tim. Yang pertama ada gambar dari Vina, kemudian saya memberikan juga
nama lengkap, dan juga NIM beserta kelas dari Vina. Untuk berikutnya, sama seperti Vina, saya juga membuat card dengan foto profil dari Ilham, kemudian data diri dari Ilham. Untuk kolom yang ketiga, sama juga untuk profil dari Udin dan juga foto dari Udin. Pada kolom yang keempat, sama seperti kolom-kolom sebelumnya yang berisi tentang foto profil tentang tim, yaitu saya, dan kemudian ada biodata dari saya juga. Yang terakhir, pada halaman bawah sendiri, saya memberikan halaman footer, yaitu untuk penutup dari halaman tersebut. Pada halaman about.php ini, saya juga memberikan CSS atau cascading style supaya tampilannya tuh lebih teratur. Dan link dari CSS-nya sendiri sudah saya panggil pada bagian head yang atas tadi. Mungkin bisa ditampilkan untuk output-nya. Nah, untuk tampilan dari output halaman About Team ini seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pada bagian atas terdapat bagian navbar yang berisi menu-menu. Yang pertama ada menu materi, kemudian ada menu kalkulator, dan yang ketiga ada menu About Team. Kemudian pada bagian isi berisikan biodata atau data diri dari anggota kelompok kami. Kemudian yang ketiga ada bagian footer atau penutup dari halaman ini yang berisikan copyright dari kelompok 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, untuk selanjutnya yaitu run program. Nah, selanjutnya adalah cara merunning atau membuka website dari permutasi dan kombinasi. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus sudah menginstal yaitu SAMPP. Kemudian kita buka kontrol panel pada SAMPP dan kita nyalakan pada bagian Apache dan MySQL. Nah, jika Apache dan MySQL sudah berwarna hijau, maka kita close, kemudian kita membuka Chrome dan kita ketikkan localhost _ kemudian kita masukkan nama foldernya, dan di sini kita menamakan nama foldernya adalah dengan permutasi, kemudian _ dan kita buka enter, kemudian akan muncul halaman seperti ini.
Nah, di sini adalah sebagai halaman utama karena halaman ini bernama index.php. Nah, di sini terdapat materi-materi tentang permutasi, tentang kombinasi. Jika kita sudah membaca materi ini sampai selesai, maka kita masuk ke menu selanjutnya, yaitu menu kalkulator. Nah, di sini kita bisa menginputkan nilai N dan juga nilai R. Jangan lupa untuk memilih apakah kita ingin menghitung perhitungan permutasi atau perhitungan kombinasi. Di sini kita mengambil perhitungan permutasi yang menggunakan tanpa perulangan. Dan kita memasukkan nilai N-nya adalah sebesar 5. Dan kemudian nilai R-nya adalah sebesar 2. Jika sudah memasukkan nilai N dan R, kemudian kita klik submit, maka hasilnya akan otomatis muncul melalui perhitungan permutasi. Nah, jika kita sudah melakukan perhitungan kalkulator permutasi dan kombinasi, misalkan kita ingin mengetahui siapa pembuat dari website ini, kita bisa klik ke menu About Team. Nah, di sini kita bisa mengetahui siapa yang membuat website ini. Nah, begitulah cara merunning program dari permutasi dan kombinasi ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi mengapa kita menggunakan kalkulator permutasi dan kombinasi ini? Jadi kalkulator permutasi dan kombinasi ini adalah alat paling sederhana untuk menyelesaikan masalah kombinasi dan permutasi. Jadi yang paling penting menggunakan kalkulator ini adalah memahami rumus dasar dan fungsionalitas kalkulator. Kalkulator ini murni bekerja untuk memberikan hasil yang paling terpercaya dan tepat tanpa menghabiskan banyak waktu untuk pengguna. Jika ingin mengetahui berapa banyak kombinasi dan permutasi yang dapat dibuat dari angka tertentu, kita bisa menggunakan kalkulator ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah perbuatan, kami selaku kelompok 1 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.